sekelompok orang, sekelompok kadrun yang akan memakzulkan Presiden Jokowi kalau Sugi Nur dan Bambang Tri nggak dibebaskan. Mereka ini kayaknya lagi halu dan kayaknya otaknya lagi konslet. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari sekelompok orang, sekelompok kadrun, yang akan memakzulkan Presiden Jokowi kalau Sugi Nur dan Bambang Tri nggak dibebaskan. Mereka ini kayaknya lagi halu, dan kayaknya otaknya lagi konslet. Gak percaya? Kita lihat dulu videonya berikut ini. Kalau hukum tidak dipastikan bahwa Bambang Tri, Gus Nur tidak bebas dari tuduhan-tuduhan yang telah dituduhkan, kami sebagai bangsa Indonesia akan mengadakan pergerakan untuk menurunkan Jokowi secara langsung. Insya Allah nanti pertengahan bulan ini kami akan bersama-sama dengan komponen masyarakat dan bangsa Indonesia ke gedung DPR RI untuk minta kepada DPR dan MPR untuk memajukan Bapak Jokowi. Gitu. Insya Allah. Ada pendapat lain? Ini jangan dikira nggak konstitusional. Ini konstitusional. Memakzulkan presiden itu boleh, asal lewat secara konstitusi, lewat MPR DPR. Betul? Jadi jangan diperiksa dia ini. Bahkan ini konstitusi. mundur juga konstitusional. Mundur pun konstitusional. Itulah rakyat. Tolong diingat baik-baik. Hakim, saya ingatkan. Kalaupun Anda mutus bersalah, mungkin akan ada gerakan yang seperti itu. Dan tambahan saya, mestinya ada pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat itu sah juga. Itulah kedaulatan rakyat. Ya, jadi tapi tentu tata caranya nggak ada lagi jaksa, nggak ada lagi, ya. Itulah akan terjadi. Ya, silakan. Ya, jadi video tadi itu kalau menurut saya kategori video humor. Ya iya, semua yang diomongkan itu lucu. Apalagi kalau kita lihat dua orang yang ada di belakang yang sedang megangin banner warna biru. Kasihan ya. Pegangin terus sampai capek, akhirnya turun sendiri karena tangannya kepegelan kayaknya. Tapi untuk orang yang berbicara yang pertama ini saya nggak tahu itu siapa. Yang jelas akan memakzulkan Presiden Jokowi kalau misalkan Bambang Tri dan juga Sugi Nur nggak dibebaskan. Mereka akan mendatangi DPR, kemudian akan menggerakkan seluruh warga Indonesia untuk mendorong DPR mengusulkan kepada MPR untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Lalu yang kedua, ini kita tahu semua ya, ini adalah pengacara, kuasa hukum, pengacaranya kadrun tentunya, Egy Sujana, yang mengatakan bahwa pemakzulan itu konstitusional. Iya benar memang, pemakzulan itu konstitusional. Nah, pemakzulan itu memang ada di undang-undangnya. Di Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah diamandemen, di pasal 7A ini terdapat memang pemberhentian jabatan presiden bisa dilakukan oleh MPR dengan usulan dari DPR kalau misalkan presiden dan atau wakil presiden ini terbukti melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, misalkan ada penyuapan, kemudian juga tindak pidana berat, lalu korupsi, dan kemudian juga beberapa saya lupa, mungkin bisa disaksikan sendiri. Ini bisa dilakukan. Nah, kalau Presiden Jokowi ini yang mau dimakzulkan atas dasar apa? Kalau misalkan begini, mereka ini sebetulnya yang mereka tuntut adalah Presiden Jokowi hadir ke sidang untuk membawa ijazah yang asli, untuk membuktikan bahwa ijazahnya ini asli. Nah, jadi apa yang mereka keluarkan selama ini masalah nggak selesai-selesai dari dulu. Saya kok jadi gregetan sendiri gitu loh ngelihatnya mereka ini. Mereka yang bikin isu-isu sendiri, bikin isu ijazah palsu, kemudian bawa saksi-saksinya juga saksi palsu semua. Bahkan oleh UGM, kemudian dari teman-temannya Presiden Jokowi, semuanya sudah
memberikan kesaksian meskipun bukan di sidang, tapi sudah terlihat di beberapa media, mereka tetap nggak percaya. Misalkan pun nanti Presiden Jokowi datang membawa ijazah yang asli, mereka juga tetap nggak percaya. Karena apa yang mereka inginkan ini bukan ijazahnya Presiden Jokowi. Mereka ingin Presiden Jokowi mundur. Jadi misalkan pun Presiden Jokowi datang membawa ijazah asli, semua mulai SD, SMP, SMA sampai sarjana atau insinyur dari UGM, asli semua, mereka tetap nggak bakalan percaya. Tapi Presiden Jokowi nggak bakal melakukan itu. Karena apa? Ya buang-buang waktu. Buat apa ngeladenin orang-orang seperti ini? Presiden Jokowi ini lebih mending ngurusin negara, ngurusin rakyat yang jumlahnya lebih dari 300 juta ini, daripada ngurusin segelintir orang yang nggak ada gunanya kayak mereka itu. Lagi pula begini loh, isu ini kan, kasus ini, mereka ini sebetulnya kan bukan kasus di sidang atas dugaan pencemaran nama baik, atau fitnah, atau tuduhan tentang ijazah palsu. Bukan. Mereka ini di sidang sekarang adalah kasus penistaan agama. Karena Sugirnur dan juga Bambang Tri melakukan sumpah mubalah yang dibuat mainan dengan membawa Al-Quran. Itu yang kemudian dilaporkan sebagai penistaan agama. Jadi nggak ada hubungannya dengan ijazah palsu. Misalkan pun ijazah Presiden Jokowi palsu, terbukti palsu, mereka juga tetap dipenjara, tetap dipidana, nggak ada hubungannya. Karena apa ya? Karena ini beda kasus penistaan agama. Dan untungnya kasus seperti ini tidak ada pembuktian terbalik. Jadi orang yang disangkakan memiliki ijazah palsu disuruh membuktikan bahwa ijazahnya harus asli. Untungnya nggak ada seperti itu. Kalau misalkan ada seperti itu, repot. Presiden Jokowi atau mungkin bawahannya, ajudan dan sebagainya harus ngurusin ini semua untuk menanggapi orang-orang yang nggak penting kayak mereka. Dan ini sebetulnya harusnya tugas mereka. Kalau mereka menuduh ijazah Presiden Jokowi ini palsu, buktikan dong. Kalian yang bikin isu, kalian yang bikin drama seperti ini, buktikan kalau memang ijazah Presiden Jokowi palsu. Jangan menuntut Presiden Jokowi datang untuk membuktikan ijazahnya asli. Ini kan nggak masuk akal dan nggak nyambung kalau menurut saya. Lalu yang lebih lucu lagi ini, mereka selalu mengatasnamakan warga Indonesia, mengatasnamakan umat Islam, mengatasnamakan masyarakat. Padahal jumlahnya nggak ada satu RT. Coba lihat, cuman berapa gelintir sih mereka ini? Nggak sampai 15 orang. Ya paling cuma sekitar 8 atau sampai 10 orang. Gitu bawa-bawa umat, bawa-bawa warga, bawa-bawa masyarakat. Jadi memang kalau untuk kasus pemakzulan Presiden Jokowi ini, isu pemakzulan ini sebetulnya sudah terjadi sejak lama. Sudah dari tahun 2015. Dan kalau kita lihat, jangankan orang yang jumlahnya nggak sampai 1 RT ini, bawa massa yang katanya jutaan, itu pun nggak bisa mempengaruhi DPR, nggak bisa mempengaruhi MPR untuk memakzulkan Presiden. Karena apa? Karena mereka nggak punya isu atau nggak punya bukti yang nyata untuk memakzulkan Presiden. Cuman isu, cuman tuduhan dan sebagainya, sementara suruh membuktikan nggak bisa. Ya sama kayak mereka ini. Apalagi cuman segelintir orang ini nggak bakal bisa mempengaruhi itu karena nggak punya bukti. Dan kalau misalkan kalian mengatasnamakan warga, mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan umat yang katanya jumlahnya jutaan, mungkin kalau menurut saya ini berpatokan pada jumlah reuni 212 dulu yang katanya orang jutaan, 7 juta orang ada di Monas. Dan sekarang tinggal segitu, sisanya kemana? Udah pada tobat, tinggal kalian yang belum. Dan selama ini, apa yang kalian keluarkan mengatasnamakan warga, mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan umat akan menggulingkan Presiden Jokowi dan nggak bisa terbukti. Kami, pendukung Presiden Jokowi, 300 lebih juta masyarakat Indonesia ini semuanya pada diem. Kalau misalkan, coba kalian bayangkan, kalau misalkan semua pendukung Presiden Jokowi ini nggak terima dengan apa yang kalian keluarkan, kami semua bertindak. Bukan ngancam nih ya, mau jadi apa kalian? Makanya kami lebih menggunakan otak, lebih menggunakan pikiran untuk melawan kalian. Narasi, kami balas narasi. Kalian memberikan isu, kami memberikan klarifikasi berdasarkan data dan fakta.
Jadi nggak sama antara kami dengan kalian, beda level antara otak dengan otot. Jadi gitu loh bos. Dan untuk kalian yang saat ini masih berharap untuk memakzulkan Presiden Jokowi, masih ingin menggulingkan Presiden Jokowi, kalian kubur dalam-dalam mimpi itu karena sampai 2024 itu nggak bakal terjadi. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Presiden kita, Bapak Jokowi. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.